setiap malam jam 2 dia itu terbangun terus ingat terus sama yang dia itu terkena guna-guna atau Kalau orang terkena pelet sampai gila, udah jelas itu ilmunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Gus Ari, masih di channel Jejak Malam Official. Malam hari ini mungkin malam ke beberapa ada penampilan yang berbeda buat teman-teman. Jadi Mas Sudi pakai kacamata. Saya pengen tanya dulu, itu kacamata apa, Mas? Ini anggap saja kacamata buat perawat. Wah, kacamata buat perawat. Jadi kacamatanya agak-agak hitam buat Mata perawat. saya mules kalau kena cahaya karena sepanjang bulan puasa kemarin aktivitas kan banyak di depan komputer. Ya. Jadi mata ini kalau udah terkena sinar agak kuat sedikit langsung mules. Begitu. Jadi kacamatanya. Jadi buat teman-teman, ini kacamatanya bukan kacamata gaya ya. Jadi ini Emang kelihatan gaya kan? Jadi mungkin Buat nerawang. Buat nerawang ya. Ngerokok dulu. Kita ngerokok dulu. Ini tema hari ini itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sambil ngobrol santai dan ngopi dan merokok. Mohon maaf, Babak dulu teman. Bapak Bulur lagi. Ya mau gimana lagi kan teman-teman, yang lebih paham tentang hal-hal yang nanti kita tanyakan kan Mas Rudi. Jadi kita tanyakan. Jadi mohon maaf Mas, kalau semuanya Bapak Bulur. Oke. Bener nggak? Pertama, mungkin pertanyaan ini yang ringan-ringan dulu ya. Oke. Jadi, Yang berat sekalian nggak apa-apa. Yang berat. Pertanyaan ini datang dari, Kayaknya udah nyiapin banyak pertanyaan ya. ya nggak semuanya pertanyaan lah ditanyakan secara online. Mungkin akan ngabisin banyak. Ada berapa pertanyaan? Ya adalah 20. Tapi kan nanti, Oh, 20. ya nggak semuanya langsung dituangin satu gitu. Mungkin 3, 4, besoknya lagi gitu. Oke, ayo. Biar Asnya. Mas Rudinya nggak bilang saya apa ya namanya, terdolimi lagi gitu. Oke teman-teman, jadi ini masalah pertama, ini masalah percintaan yang sering banyak mungkin yang terjadi di kalangan anak-anak muda. Di ini ada Kalau ini saya suka nih, soalnya saya masih muda. Oke, jadi iyain aja teman-teman. Jadi ini ada cewek nih, ada cewek yang Asal dari? sebutin Iyalah. dari Majalengka teman-teman. Jadi ada Kalau cewek yang orang yang bertanya di komen, sebut namanya nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau yang nanya ke WhatsApp, Oh, jadi ini WhatsAppnya. Jadi ini pertanyaan secara pribadi masuk masuk WhatsApp. Jadi saya akan samarkan namanya, cuman daerahnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini dari Mawar yang bertanya dari Majalengka. Majalengka. Iya, cewek ya. Kalau Mawar cewek ya. Cewek, tenang. Kalau Sebut saja namanya malah. gitu. Jadi saya akan bacakan ini. Jadi begini, ini isinya ya. Dulu saya pernah menolak laki-laki. Kemudian dia nggak terima nih. Lalu mengancam mau bikin saya teringat terus sama dia. Awalnya sih nggak percaya. Setelah 3 bulan mulai tuh ada kejadian. Mungkin ada yang aneh lah dalam dirinya. Setelah berapa bulan? 3 bulan. Oke. Dia udah dibawa ke
apa ya, ke seseorang untuk diruqyah, kemudian setelah diruqyah dia sudah mulai normal lagi. Cuman sebulan kemudian lagi timbul lagi seperti itu. Jadi ada yang aneh lagi gitu dalam dirinya. Setiap malam gimana ya? Setiap malam ini, setiap malam jam 2 dia itu terbangun terus ingat terus sama yang laki-laki ini yang dia sedih. Ini gitu. Nama yang tadi kan, yang inisial I ya? Ya. Oke. Nah. Jadi itu apa betul dia itu terkena guna-guna atau pelet lah gitu. Ya. Terus selain apa ya, diruqyah, mungkin karena dia udah mencoba diruqyah, udah sembuh, kemudian timbul lagi gitu. Ya. Gimana sih cara mengatasinya, Mas? Coba diterangkan buat teman-teman. Barangkali Kinanang mungkin yang menjawab. Oke, gini. Mbak Mawar ya. Mbak Mawar ini saya berani pastikan bahwa si Mbak Mawar ini memang terkena semacam, bukan guna-guna ya, tapi pelet. Semacam pelet. Buat melihat pelet itu memakai apa tuh gampang sebenarnya. Pelet maupun guna-guna lah. Orang yang praktek untuk memelet seseorang, katakanlah dukun, atau untuk mengguna-guna seseorang, itu pasti dia itu menggunakan media buhul kan. Itu pasti. Kalau misal dia diruqyah sembuh, ya. Tapi ketika udah di rumah lagi, katakan dia kambuh lagi, itu berarti ada buhul yang tertanam di rumahnya. Seperti itu. Ada yang tertanam di rumahnya. Tetapi ketika setelah diruqyah dia sembuh normal, balik ke rumah pun nggak ada apa-apa lagi, berarti tidak ada buhul. Tapi kalau dia kambuh lagi pasti ada buhul. Ibaratnya begini, kita kalau mengusir lalat, selama kotoran itu tidak dibuang dari tempatnya, itu pasti lalat itu selalu datang lagi. Ya, betul. Jadi kotoran tersebut harus dibuang juga. Percuma dibersihkan, tapi kalau misal kotorannya masih nempel di situ ya pasti balik lagi. Nah, kenapa saya berani pastikan seperti itu? Karena dia ingat betul ya, jangka waktunya setelah diancam tadi kan. Iya. Terus dia sering teringat gitu kan. Setelah 3 bulan dari ancaman itu ada jam-jamnya kan? Ada jam juga. Jam berapa? Jam 2 malam. Nah, ini ciri utama kalau kita membedakan orang sakit karena sakit biasa atau bukan, atau orang yang diguna-guna atau bukan. Kalau di sini kan pelet, dia ingatnya itu jam berapa, itu sakitnya sebenarnya, itu sakitnya. Mungkin pas waktu kalau dia ingatnya berarti jam 2 malam. Jam 2 malam. Berarti sakitnya itu dimulai jam 2 malam. Jadi yang harus kita lihat itu siklus dia normal sama kejadian lagi, normal kejadian lagi. Apakah jamnya itu mirip-mirip atau tidak? Ada orang tuh yang biasanya kalau nggak kena apa-apa, katakanlah sehari semalam itu dia ngelewatin aktivitas biasa saja kan. Tapi begitu terkena guna-guna atau terkena ini pelet ya, itu ada jam-jamnya memang. Ada yang maghrib, ada yang siang hari. Jadi sakitnya itu ada jam-jam yang datangnya secara rutin. Itu ciri utama. Kalau saran saya untuk membuang seperti itu tadi yang seperti saya gambarkan, jadi kalau misal selama kotoran itu tidak dibuang, itu ya tetap datang lagi. Nah, kemarin ada juga yang dari Sumedang ngobrol ke saya sedikit ceritanya ya. Ngobrol ke saya begini, bahwa di pesantrennya itu sering terjadi kesurupan massal. Nah, kebetulan yang punya pesantren ini kan kenal sama saya lama ketika saya masih di Tebu Ireng dulu juga. Saya sampaikan ke dia bahwa ini kan sudah di-clearkan, katakanlah ya, sudah nggak ada kejadian lagi, tapi selalu terulang kejadian lagi. Kenapa? Karena ada kotoran yang di situ yang belum terbuang gitu loh. Tapi setelah dibuang kan sekarang alhamdulillah nggak ada lagi kejadian seperti itu.
Nah itu yang harus dicari. Ya saran saya ya harus datang ke orang yang benar paham, yang bisa menunjukkan di mana buku itu disimpan, itu saja. Kalau misalnya selama itu masih ada di rumahnya, ada di kantornya, ada di tempat dia bekerja, itu ya pasti terkenal lagi selama itu belum dibuang. Jadi asalnya udah ada backdoornya lah ya. Jadi harus dibuang ya Mbak Mawar, dicari dulu itu bukunya di mana. Jadi Mas, tadi udah dijawab nih sama Mas Rudi gimana caranya mengatasinya ya. Terus ini kalau kita lihat dari chatnya, saya lihat dari chatnya itu kan 3 bulan, kemudian 1 bulan lagi. Ini kayaknya ada jangka waktu yang udah cukup lama gitu. Itu ya kan dari chat itu dia mengatakan bahwa dia menolak si cowok ini udah 3 bulan, tapi setelah 3 bulan kemudian baru kerasa tuh. Baru kerasa. Kalau semuanya ini kan, kalau saya menghitung ya, contoh nih, kalau saya ditolak kemudian saya ajukan proposal buat melet ini sekarang gitu, berarti kan ada proses selama 3 bulan. Barulah 3 bulan itu udah terkena. Kemudian ini 1 bulan lagi dia ngomong ke kita, berarti kan udah kena, istilahnya udah kenanya itu 4 bulan gitu. Kemudian ini kan terus berlanjut nih, semakin lama itu. Kalau kita apa ya, kalau makanan itu kan ada expirednya, kalau udah sampai sekian jangan dimakan gitu. Kalau dimakan pasti akan sakit gitu. Nah itu kan semakin lama semakin. Ini dosisnya dosis rendah. Ini dosis rendah. Kalau orang terkena seperti ajian jalan buyang dan sebagainya, sejenisnya, atau semar mesem, itu jangka waktunya 3 bulan. 3 bulan nggak bisa clear, gila. Ya, langsung gila, karena nggak ada orang yang terkena ajian jalan buyang itu nggak gila. Paham ya? Kalau misal nggak dibikin gila, kalau orang terkena pelet sampai gila, udah jelas itu ilmunya itu jalan buyang kalau di sini sama semar mesem. Tapi yang kadarnya lebih ke arah ya lebih ekstrim itu ya jalan buyang. Kalau ini ada masanya. Karena setelah dia menolak ya, setelah dia menolak terus terasa setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan itu udah masanya berarti. Masa ini bisa disebabkan apa? Bisa disebabkan ketika orang mau menuju seseorang nih, mau mengerjakan seseorang, itu pasti yang dicari itu hari lahir dia atau hari apes dia lah. Biasanya sih 2 hari setelah hari lahir. Jadi misal ini dia lahir hari Senin, orang ini, Mbak ini lahir hari Senin. Berarti hari Senin dia lahir, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Berarti si dukun ini mengerjakan, kalau tidak hari Senin, dia hari Kamis mulainya. Nah, kenapa datangnya ke badan dia itu agak lama? Ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Misal waktu itu kondisi dia, pikirannya stabil, stamina bagus. Katakanlah kalau virus itu imun tubuh dia lagi bagus-bagusnya. Nah, begitu dia ngedrop, melemah, baru masuk deh semua. Atau bisa jadi mengerjakan itu memang butuh waktu si pelakunya. Nah, ini telatnya bisa karena berbagai macam hal. Terus kalau menurut pendapat saya, Mbak Mawar ini belum terlalu terkenal ya, dan ini bukan ajian jalan buyang, bukan ajian semar mesem yang dipakai, tapi ini ilmu kejawen. Nah, ini ilmu kejawen. Biasanya menghilangkan seperti ini sehari semalam lah ya. Itu pun kalau dia masih bisa menerima sugesti, menerima masukan. Biasanya kalau orang sudah dirasuki, nah ini pun saya nggak bisa tahu, nggak bisa melihat dengan jeli apakah yang masuk ke dirinya Mbak Mawar ini jin laut, jin gunung. Terus kalau misal jin laut berapa jumlahnya saya belum tahu, belum bisa memastikan. Tapi insya Allah kalau misal dia tanya lagi, nah itu bisa cari tahu. Itu saja. Saya rasa tentang ini sudah. Jadi buat Mbak Mawar, silakan
lebih lanjut nanti bisa kontak-kontak lah ya Mas. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ini datang di komen. Namanya yang komen Kak dan apa ya, jurnal. Langsung aja deh, saya baca aja. Kalau boleh berkenan, saya ingin sharing sama Mas Rudi tentang apa yang ada di diri saya. Dan dia juga belum mengerti. Ada beberapa orang yang bilang bahwa di dalam dirinya itu ada energi spiritual, katanya Spiritual? Iya, tulisannya energi spiritual, punya energi spiritual, Supranatural kali ya. ya mungkin. Spiritual itu kan dari keagamaan, spiritual. Katanya di dalam dirinya itu ada kodam leluhur gitu. Kata siapa itu? Katanya orang-orang di sekitarnya dia yang mungkin inilah apa, contoh masalahnya punya kodam, contoh teman-temannya mungkin ya. Nah ini minta diterawang kayaknya. Nama saya langsung nyodorin nama. Namanya Heri Priyatna dari sekitaran sini aja, Cirebon. ya. Jadi monggo Mas Rudi. Heri Priyatna. Iya. Kacamatanya belum pas. Dipasin dulu. Heri Priyatna. Oke. Sudah. Mas Heri, kalau misal jawaban saya agak sedikit salah, silahkan nanti boleh dikomen lagi. Ya. Kalau misal jawaban saya ada benarnya, alangkah baiknya buat introspeksi, buat motivasi, buat masukan yang positif ya. Pertama saya jelaskan dulu masalah khodam. Ya bertanya tentang khodam kan? Iya. Khodam itu berasal dari bahasa Arab ya, artinya itu pembantu. Pembantu. Kalau orang mengetahui bahwa dia mempunyai pembantu, artinya dia harus kenal pembantunya itu siapa, berasal dari mana, umurnya berapa, keahliannya apa. Ya. Masuk akal kan? Masuk akal. Jadi saran saya sih jangan langsung percaya kalau misal ada yang mengatakan ada khodam leluhur dan sebagainya. Bahwa setiap manusia itu mempunyai korin, itu memang betul. Korin itu dari sebangsa jin ya, bisa berkarakter setan atau bisa berkarakter bukan setan, tapi dari bangsa jin. Itu setiap manusia lumrah mempunyai itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan leluhur ini yang agak berat. Maksudnya saya begini, ketika orang meninggal itu ruh itu kan urusan Allah ya. Ruh itu urusan Allah. Nggak ada ruh itu yang masih apa? Bergentayangan atau enggak lah. Saya rasa itu nggak benar kalau tentang dikaitkan dengan roh. Tetapi kalau misal korin dari leluhur, korin saya katakan bukan roh ya, korin dari leluhur bisa jadi dan bisa juga enggak gitu ya. Tapi kalau saya lihat begini, Mas Heri saya lihatnya ya. Iya. Mas Heri ini kalau benar Mas Heri itu mungkin Mas Heri ini kemungkinan ya, kalau saya lihat dari hari lahir, kelahiran dia itu antara Senin sama Selasa, bulan Agustus, kemungkinan bulan Agustus 86 kemungkinan. Mas Heri ini kalau saya lihat dari corak lahirnya ya, tidak ada. Tetapi kalau benar Mas Heri itu mempunyai anak laki-laki yang anak ini lahirnya hari Jumat ya, lahirnya hari Jumat,
mungkin sekarang sudah remaja, yang punya potensi untuk bisa mengenal lebih jauh dunia semacam itu anaknya. Oh gitu. Anaknya kalau saya lihat ya. Tapi ini nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Nanti silahkan Mas Heri komentar. Lalu begini, tak lihat dari anak yang ada, nama beliaunya ini, anak remaja ini ya udah dewasa lah segitu ya. Sekarang 2020, berarti udah hampir umur 20 tahun lah anaknya. Untuk mempelajari hal-hal yang lebih ke arah supranatural, anaknya ini kemungkinan baru bisa dimulai itu ketika anaknya berusia 24 tahun. Terus terkait orang tuh biasanya ada gininya, ada apa ya, ada pengapesannya, ya. Ada kebalikannya, apa kebalikannya berarti? Keberuntungan. Ini bukan ramalan ya, ini bukan ramalan. Saya membaca dari gejala, dari apa yang saya lihat itu saja. Tapi kalau saya lihat sih, nggak tahu benar atau tidak ya. Istrinya Mas Heri ini apa tadi? Keberuntungan lah. Sebenarnya membawa keberuntungan. Kalau Mas Heri ini ya saya rasa lebih tahu lah, ya. Terus kalau misal istrinya di sebelah pipi sebelah kanan, depan bukan depan, dekat hidungnya itu ada tahi lalat di sini. Saya yakin banyak keberuntungan tapi berat gitu loh. Lebih baik saya rasa fokus ke apa ya, ke kehidupan ya. Nah, biarkan anak mudanya ini yang kalau mau mengenal korin dari leluhur dan sebagainya, saya rasa lebih mempunyai potensi itu. Gitu. Jadi anaknya, nah ini kembali lagi nih pertanyaannya, kan dia menanyakan bahwa apakah dirinya bener nggak di kodamnya itu bukan kodam kan? Bukan kodam itu, mungkin saja korin dari leluhur. Kalau korin setiap orang punya korin, gitu. Tapi kalau misal korin leluhurnya itu baik, ya terus ingin mengikuti anak cucunya, ya bisa. Tapi itu bukan kodam. Jadi kodam itu pembantu, ya. Kodam itu pembantu, bisa manusia, bisa dari bangsa jin. Jangan dibayangkan kodam itu seolah-olah gimana, layaknya kita punya pembantu, umurnya berapa, asal dari mana, skillnya apa, kita harus tahu. Buat apa kita punya pembantu kalau kita skill pembantu itu kita nggak tahu. Sementara tiap bulan harus kita gaji misal. Begitulah kira-kira. Jadi seperti itu. Ngerokok dulu. Ngopi dulu. Mana kopi? Nah, agak manggut-manggutnya ngerokok sih nah. Oke. Jadi pertanyaan kedua udah. Lanjut nih. Kita lanjut. Pertanyaan ini tadi sebenarnya agak sore tadi itu pernah ditanyakan kepada saya. Mungkin jawaban saya kurang memuaskan buat teman saya, jadi biar lebih memuaskan ke sampean yang menjawab. Kalau kita ke mana ya, ke orang yang kita anggap ulama, kemudian mungkin kiai lah atau apa, kita minta doa kepada beliau. Kebanyakan itu, bukan kebanyakan, memang seringnya kita sama aja kebanyakan. Ya, kebanyakan. Oke. Kan ada beberapa tuh yang mungkin ngasih apa selain itu. Jadi kebanyakan itu ngasih air gitu. Ambil. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami. Dibacakan doa. Nah, itu
maksudnya dari esensinya gimana? Esensinya. Jadi gini esensinya ya. Saya menjawab sepanjang apa yang saya tahu saja. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Berarti gini, dalam umat Muslim, saya bicara Muslim ya. Bukan saya nggak menghormati yang lain, tidak. Tapi yang saya tahu, saya menjawab sesuai dengan disiplin ilmu yang saya tahu. Gitu. Di dalam Al-Quran itu, kalau berbicara tentang rizki itu, Allah selalu mengikut sertakan kata air. Sebagian juga dengan kata tanah. Ya. Jadi seperti alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, zat yang menciptakan untuk kalian itu tanah sebagai alat tempat berpijak atau lantai, terus wasama abina, dan langit itu sebagai atap. Langit jadi gini, tanah, langit ya bicaranya. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wasama abina wa anzala minas sama'i ma'an, dan yang menurunkan dari langit itu air ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wasama abina wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Zat yang menciptakan untuk kalian itu tanah sebagai pijakan, langit sebagai atap, dan menurunkan dari langit itu air, dan menumbuhkan buah-buahan dengan sebab air ketemu tanah tadi yang menjadi rizki buat kalian. Jadi secara filosofinya sebenarnya ayat tersebut bicara tentang teori kosmos alam. Nah, rizki itu, kata rizki yang setelahnya tadi, rizqan lakum tadi, rizki itu kan ada sebabnya di situ. Ya. Tanah Ketemu langit, ya. Turunkanlah air, air ketemu tanah, Baru tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan jadi rizki. Ya. Oke, kenapa ada air di situ? Gini, dalam tubuh manusia itu komposisinya hampir persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran bicara tentang laut, Al-Quran bicara tentang darat. Itu kalau kita kalkulasikan 32 sama 12 berarti 45 per 171, sekian itu air, sisanya itu adalah darat. Di dalam tubuh manusia itu pun darah mengalir, terus yang sebagian apa sih, daging pun di dalamnya kan ada airnya toh. Jadi unsur air itu sangat mendominasi di dalam manusia. Nah, dengan esensi tersebut sebenarnya ketika air itu masuk ke tubuh seseorang, ya, kalau di darahnya darah kotor, katakanlah banyak penyakit dan sebagainya, oleh orang yang dekat sama Allah didoakan, ketika air itu masuk ke dalam lambungnya, diproses dan disebarkan ke seluruh tubuhnya, maka efek-efek negatif itu akan hilang. Nah, kalau misal dia sakit, sakitnya akan sembuh. Itu yang disebut dengan syifa. Karena menurut ilmu kedokteran mungkin ya air hanya bisa menyembuhkan apa sih, dehidrasi. Ya. Tetapi menurut keyakinan, keimanan, ya itulah air itu banyak sekali manfaatnya. Selain menimbulkan potensi yang ada di dalam diri seseorang tadi, misal begini, Mas Bagus datang ke seorang yang alim, dia mendoakan. Begini mendoakan. Sebenarnya kalau kita berdoa nggak harus ke air sih sebenarnya. Tapi kalau yang ditanyakan esensinya seperti itu, oke, saya jawab. Kalau seorang alim tadi membacakan doa begini, bisa kamu aminin, itu mungkin kaitannya dengan perjalanan kamu ke depan agar dimudahkan, bla 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 bla. Tapi kalau misal air, air ketika masuk ke tubuh kita itu esensinya adalah kalau misal ada hal-hal yang positif itu makin berkembang, kalau ada hal negatif itu dibuang. Terus apa yang ada di dalam kita, potensi itu akan timbul keluar, kebaikan-kebaikannya pun akan lebih mendominasi lah, seperti itulah kira-kira. Ya. Masalah Panjang lebar kan? Ya, panjang lebar pasti. Maka diambillah air gitu. Air. Nggak harus air sebenarnya ya. Tapi kan cuman lebih mantap ya. Seperti karena tadi. Dasar manusia kan. Ya. Prosesinya ya tanah saja ketemu air jadi rizki kan?
manusia yang membutuhkan sesuatu ketemu air diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baik juga. Dan air juga sumber kehidupan. Betul. Nggak ada air nggak bisa hidup, bos. Cocok buat iklan ini air mineral. Air mineral. Begitu. Sudah? Untuk Saya pertanyaan sudah lah, cukup lah. banyak sebenarnya, cuman kita akan bagi-bagi ya. Jadi Cukup lah, aku tak ngopi sih. Ya. ya. Kasihan Mas Yudi juga kalau semuanya langsung ditanyakan semua bisa apa dehidrasi ngilu apa namanya. Aku kakean ngerokok, wah mikir. Iya mikir, kebanyakan mikir. Kasihan Mas Yudi. Jadi untuk sesi yang kali ini di malam hari ini saya sudahin. Mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya nanti ada di video selanjutnya. Oke, teman-teman nggak apa kan? Buat teman-teman yang pengen bertanya mungkin atau konsultasi lah, nggak apa-apa. Silakan di komen aja. Kalau nggak, silakan kontak person di bawah deskripsi. Jangan lupa like, share, komen. Kemudian apa ya? Ya sudah seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.